Timnas Indonesia menang secara dramatis atas Thailand di final SEA Games 2023. Tapi bukan itu yang akan kami soroti. Pasalnya sejak awal kami udah yakin bahwa Timnas Indonesia akan jadi juara. Pasti ntar ada yang komentar nih, ini cuma tebakan lo aja bang. Bukan gitu, soalnya dalam sejarah SEA Games sejak pertama kali digelar, tiap tim yang mampu sapu bersih di fase grup itu biasanya jadi juara. Dan ini bukan mitos, emang faktanya tiap gelaran SEA Games, jika ada tim yang tak terkalahkan di fase grup, biasanya jadi juara. Oke, kita lupakan itu ya. Yang pasti kami sangat bangga pada para Garuda Muda, meskipun dalam segi permainan belum 100% sempurna. Dan lagi-lagi Indra Syafri membuktikan jadi pelatih spesialis timnas di bawah U23 ya. Tiap juara yang dia bawa pasti di kelompok umur di bawah U23. Yang kami soroti adalah insiden di laga ini. Di babak perpanjangan waktu, usai Irfan Jauhari cetak gol ketiga buat Indonesia, ada insiden keributan di bench pemain ya, yang melibatkan ofisial Thailand dan ofisial Indonesia. Dan yang terlihat jelas adalah manajer timnas Indonesia Sumarji ini ditendang oleh ofisial Thailand. Marji bibir kenapa? Dipukul. Nah, Iya. di bagian Waktu kita berantem, saya begini-gini. Ya, Dan sana pukul langsung. langsung kena pukulan dan Marji ya. Langsung jatuh saya. Oke, itu Oke lah, walaupun akhirnya dia ini di kartu merah oleh wasit ya, tapi tunggu dulu, dia belum tahu yang ditendangnya itu siapa. Sumarji yang dia tendang adalah seorang komisaris polisi yang juga anggota Interpol loh. Dan ini ada kasus ini kabarnya akan dibawa ke jalur hukum. Mampus nggak tuh? Lu pikir siapa yang lu tendang? Lalu apa yang akan terjadi jika ini diproses hukum ya? Jika Sumarji membawa ini ke jalur hukum, yang pertama akan didapatkan oleh si ofisial atau dari timnas Thailand itu adalah ofisial tersebut bisa dihukum penjara internasional lantaran ini terjadi di luar negara Thailand atau Indonesia. Jadi Interpol lah yang mungkin akan ambil alih kasus ini ya. Yang kedua, ofisial tersebut bisa dihukum larangan berkecimpung di sepak bola seumur hidup oleh AFC atau FIFA jika ini dibawa ke FIFA. Cuma sayangnya SEA Games ini bukan agenda resmi FIFA, jadi FIFA bisa saja lepas tangan. Tapi jangan lupa, di situ ada Erick Thohir yang juga adalah anggota eksekutif FIFA, yang juga anggota Komite Olimpiade Internasional. Repot nggak tuh Thailand? Yang ketiga, jika Indonesia melaporkan ini pada Komite SEA Games, bisa saja medali perak yang diperoleh Thailand ini bisa dicabut, bahkan bikin sanksi yang lebih besar. Nah, kita akan tunggu nih respon dari ofisial timnas Indonesia, apakah akan dibawa ke jalur hukum atau tidak. Tapi yang pasti, jikapun timnas atau ofisial timnas Indonesia tak membawa ini ke jalur hukum, yang pasti Sumarji akan usut ini secara kepolisian, bukan secara olahraga ya. Siap-siap panjang nih kasus. Lalu apa hikmah yang kita bisa ambil dari pertandingan atau ajang SEA Games ini, khususnya di cabang sepak bola ya? Hikmah pertama yang bisa kita ambil adalah kesombongan akan menghancurkan. Ya, ini sudah pasti dan ini nyata. Di mana ada sedikit saja kesombongan dalam diri manusia, maka fatal akibatnya. Ini menimpa Thailand. Merasa jumawa lantaran menganggap negara mereka adalah sang penguasa SEA Games, akhirnya meremehkan tim lain dengan mengatakan harusnya Vietnam yang jadi lawan Thailand di final. Karena Indonesia, dia bilang, tak pantas dan tak sepadan melawan timnas Thailand. Tapi lihat dalam pertandingan, bahkan justru terlihat Thailand yang terkesan tak pantas atau tak selevel melawan Indonesia. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil adalah mentalitas. Ini sekaligus membuktikan pada semua pecinta sepak bola, bahkan pada oknum-oknum yang selalu gencar tawarkan naturalisasi pada Indonesia atau timnas, bukan jenis kelamin atau ras yang bicara dalam sepak bola, tapi mental. Meskipun tanpa satupun pemain naturalisasi, tapi dengan mental yang selalu digembleng oleh pelatih dan ofisial, maka muncullah kekuatan itu sendiri. Karena sejatinya kekuatan manusia bukanlah pada tenaganya, tapi pada pikirannya.
Yang ketiga, yang hikmah yang kita bisa ambil adalah obat dahaga. Medali emas SEA Games ini sekaligus membuka mata para politikus yang coba menghancurkan mimpi anak bangsa lantaran sudah membatalkan Piala Dunia U20. Padahal terbuktikan betapa kuatnya pengaruh sepak bola bagi rakyat Indonesia. Prestasi tentu, dalam waktu kurang 1 bulan saja sepak bola sudah harumkan nama Indonesia. Lalu, apa yang politik harumkan untuk Indonesia? Tidak ada. Oke ya, para penggawa timnas Indonesia memang pulang membawa medali emas di SEA Games. Sebenarnya apa sih keuntungan para penggawa timnas ini usai berlaga di SEA Games? Memang para penggawa timnas ini tuh nggak digaji saat di timnas, tapi ada beberapa keuntungan yang para penggawa timnas ini dapatkan. Yang pertama, bonus. Ini udah jelas ya, meskipun gak ada jadi juara juga tetap tiap pemain timnas itu dapat bonus ya, bukan gaji tapi bonus. Apalagi bawa juara, nilainya mungkin 2 kali lipat dari gaji mereka sebulan di klub. Yang kedua, harga pasar yang melonjak. Contoh, Ramadan Sananta yang awalnya harganya cuma 1,7 miliar, usai bawa PSM Makassar harganya jadi 2,9 miliar. Dan setelah membawa Indonesia juara, harganya naik menjadi 4,35 miliar. Dan ini akan terus naik hingga bulan-bulan ke depan. Lalu Fajar Faturrahman pun demikian. Harganya yang tadinya cuma 2 miliar rupiah kini melejit menjadi 3,48 miliar rupiah. Dan ini kemungkinan akan terus naik ya. Bahkan seorang Beckham Putra yang cadangan saja di timnas harganya pun melejit hingga tadinya cuma 2,7 miliar rupiah menjadi 4,35 miliar rupiah. Dan ini mungkin bisa tembus menjadi 5 miliar rupiah. Dan tentu saja dengan naiknya harga pasar, harga gaji pun di klub akan ikut-ikut naik. Jadi ya memang pemanggilan pemain ke timnas ini buah si malakama. Buat klub emang rugi lepas pemain ke timnas lantaran gaji maya gaji jalan terus tapi main enggak di klub. Tapi buat para pemain justru berkah kalau dipanggil ke timnas itu. Sekali lagi kami ucapkan selamat pada timnas U22 di SEA Games. Lanjut kita ke berita Liga Indonesia. PSIS Semarang gagal mendapatkan Mahatman dari Filipina. Hal ini lantaran adanya regulasi baru di Liga 1 musim depan. Soal dari kompetisi mana pemain asing tersebut awalnya bermain. Mahatman sendiri sebelum ini bermain di klub Makassi United di Liga 2 Thailand. Nah, jika musim lalu pemain dari Liga 2 Thailand ini atau ASEAN ini boleh main di Liga Indonesia ya, tapi untuk musim depan ini sudah tidak boleh. Oke, kami akan jelaskan pemain asing dari liga mana saja yang boleh main di Liga 1 musim depan. Ini pun sebenarnya kami pun baru tahu karena ini regulasi baru yang baru aja disahkan oleh Erick Thohir ya. Wajar kalau banyak klub yang belum tahu. Yang pertama, jika pemain tersebut main di Liga Eropa. Nah, ini boleh diambil dari Liga 1-nya, Liga 2-nya atau Liga 3-nya dari Liga Eropa ya, kecuali negara Eropa tersebut peringkatnya di bawah 50. Itu baru boleh hanya dari Liga 1 dan 2-nya saja yang bisa main di Indonesia. Yang kedua, jika pemain asing tersebut berasal dari Liga Amerika atau CONCACAF alias Liga Amerika Latin, itu pun boleh dari Liga 1-nya, Liga 2-nya, dan Liga 3-nya yang ke Indonesia ya, kecuali Liga negara tersebut peringkat negaranya di bawah 50 peringkat FIFA, contoh Salvador, Honduras, Haiti, Trinidad dan Tobago, dan lain-lain. Yang ketiga, jika pemain tersebut awalnya bermain di Liga Asia. Di Liga Korsel itu boleh dari Liga 1 dan 2-nya yang bermain di Indonesia. Di Liga Iran pun demikian, Liga 1 dan 2-nya yang boleh main di Indonesia. Liga Jepang pun demikian, Liga 1 dan 2-nya yang boleh main di Indonesia. Yang keempat itu Liga Australia, sama Liga 1 dan 2-nya yang boleh main di Indonesia. Sisanya baik Liga Cina, Liga Hong Kong, dan liga-liga lain di Asia itu cuma boleh dari Liga 1-nya yang bisa main ke Indonesia. Lalu dari kompetisi Liga ASEAN, semuanya dari kompetisi ASEAN itu harus dari klub yang bermain di Liga 1-nya, nggak boleh dari Liga 2-nya, apalagi dari Liga 3-nya. Nah, makanya para klub yang kebetulan ambil pemain ASEAN yang tadinya main di Liga 2-nya negaranya, ya dipastikan tak bisa main di Indonesia. Untuk itu setiap para pemain asing yang sudah direkrut klub, khususnya pemain baru ya, akan diusut lagi nih dari kompetisi mana dia berasal. Makanya pasti banyak pemain yang tadinya dirumorkan yang khususnya ASEAN pasti akan batal nih. Hihi.